Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah tuan-tuan ini? Ada apakah tuan-tuan untuk datang kemari? Aku adalah Sultan Mahmud Ibrahim. Ayahanda putraku, Pangeran Jahat Sabti. Mohon maaf, Paduka Sultan. Saya kira bukan Paduka Sultan. Maafkanlah hamba yang telah lancang berbicara kepada Paduka Sultan. Aku ingin bertemu anakku. Panggilkan anakku. Baiklah, Paduka Sultan. Segala perintah Paduka Sultan, hamba laksanakan juga, Paduka Sultan. Assalamualaikum ya guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu, guruku. Ya, suruh dia datang di hadap. Baik, guruku. Dipersilahkan Paduka Sultan. Paduka Sultan disuruh menghadap kepada guru kami. Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Syekh? Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Syekh. Di mana anak Syekh? Ada di belakang ini. Kalau boleh, panggilkan anak. Baik. Hai muridku, panggilkan dia anak. Saja Sapri. Baiklah, guruku. Pabrik Johan Sapri. Anda disuruh menghadap kepada guru kami. Dipersilakan Johan Sapri. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Syekh. Ada perlu apakah Syekh memanggil Ananda datang menghadap? Di manakah ayahanda? Baiklah kalau begitu, Ananda mau ketemu ayahanda dahulu. Assalamualaikum ya ayahanda. Waalaikumsalam. Apa kabar ayahanda? Alhamdulillah. Kabar ayahanda baik. Bagaimana dengan Alhamdulillah, selama ayahanda berguru di tempat ini, Ananda baik-baik saja ya ayahanda. Sudah 2 tahun berlalu. Aku kangen sekali sama kamu anak. Ananda pun juga seperti itu ya ayahanda. Tapi apa boleh buat? Menuntut ilmu adalah kewajiban. Syukurlah anak. Sekarang ayahandamu ingin begitu. Apa ilmu yang kau dapatkan? Alhamdulillah, selama Ananda berguru di tempat ini, alhamdulillah sekarang Ananda sudah bisa mengaji ya ayahanda. Ada demikian? Ada benar sekali ya ayahanda. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau boleh, bacakan ayahandamu ini surat Al-Mujadilah ayat 11. Baiklah ayahanda, segala perintah ayahanda Ananda laksanakan. Silakan anak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sultan Mahmud Ibrahim merasa bangga dengan putranya. Karena selama sekian tahun meninggalkan istana, akhirnya Pangeran Johan Sapri berhasil menimba ilmu dari Syekh Malik Ridwan. Oleh karenanya, Sultan Mahmud Ibrahim ingin menguji kemampuan anaknya.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع Itulah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Pangeran Johan Sapri. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق Masya Allah. الله العظيم. Alhamdulillah anak. Bagaimanakah perasaan ayahanda mendengar ananda sudah bisa mengaji? Sekali anak. Sekali lagi. Bacakan ayahandamu surat lagi. Supaya ayahandamu sangat puas. Ada demikian ayahanda? Iya, ya. Baiklah kalau begitu, anda setuju juga ya ayahanda? Silahkan anak. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan Pangeran Johan Sapri bisa mengislamkan orang-orang yang ada di kerajaan Babil. Dan inilah penyebaran Islam di Pondok Tua. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Ayahanda, bagaimanakah perasaan ayahanda setelah mendengar ananda dan bisa mengaji? Alhamdulillah anak. Aku sangat senang sekali. Nampaknya selain ilmu kanuragan, aku juga menghafal apa. Kalau begitu, ayahandamu ingin pamit. Baiklah kalau begitu ayahanda, ananda sampaikan ayahanda hati-hati di jalan menuju kerajaan ayahanda. Terima kasih. Akhirnya Sultan Mahmud Ibrahim bersama pasukan pahlawan mohon pamit kepada Syekh Malik Ridwan untuk kembali ke istana. Tinggalkan sejenak perjalanan Sultan Mahmud Ibrahim pulang ke istana. Kini kita lanjutkan kisahnya dengan perjalanan Putri Cahya Herani.
yang terjadi dalam perjalanan. Dan pada akhirnya Paman Jongos beserta dayang-dayang sudah ada di istana. Inilah Raja Puspadewa dan Perdana dan Menteri. Kasih tabe Paman Jongos. Apa kabar Paman Jongos? Kabar buruk apa Paman Jongos? Rupanya kami tidak melihat Tuan Putri bersama Paman Jongos. Kemana Tuan Putri Paman Jongos? Paman Jongos, katakan yang sesungguhnya Paman Jongos. Ada apa ini Paman Jongos? Apakah yang terjadi sama Tuan Putri Paman Jongos? Karena kami diperintah oleh Paduka Tuan untuk membawa Tuan Putri. Kasih tabe Paman Jongos. Rampok dari mana Paman Jongos? Tolong kasih tahu kami supaya kami membunuhnya. Kenapa tidak Paman Jongos untuk menjaga Tuan Putri? Saudaraku, ngapain saudaraku? Bagaimana dengan Paman Jongos? Dia tidak bisa becus untuk menjaga Tuan Putri. Kenapa bisa begini, saudaraku? Kalau begitu, marilah kita menghadap ke Paduka Tuan. Baik, saudaraku. Paman Jongos, tentunya Paduka Raja tidak bisa menerima Paman Jongos karena tidak membawa Tuan Putri. Paman Jongos, kalau begitu kami berdua perintah Paman Jongos kembali untuk ke Taman Sari mencari Tuan Putri dan membawa Tuan Putri. Tidak bisa Paman Jongos. Saudaraku Menteri, Paman Jongos, alangkah baiknya Paman Jongos pergi ke Taman Sari untuk membawa Tuan Putri. Paman Jongos, katakan yang sebenarnya kepada kami Paman Jongos. Paman Jongos, kami menjaga bersama dengan Jongos. Apa Paduka Raja? Kami Paduka Raja. Masih tabe, perdana. Apa kabar? Kabar buruk Paduka Raja. Jikalau kabar buruk, atur werta pelaku selaku kembali. Harap diampuni Paduka Raja. Paman Jongos sudah memberi kami kabar bahwa Tuan Putri sudah hilang. Dibawa oleh orang. Kami tidak tahu apakah itu perampok atau binatang buas. Kurang ajar, Paman Jongos.
Maafkan kami Paduka Raja. Perjalanan menteriku. Baik Paduka Tuan. Aku tidak suka melihat Jawas masuk ke negeri. Baik Paduka Tuan. Baik. Usir kawan Jawas kembali. Segala perintah-perintah Paduka Tuan kami setuju. Lakukan Paduka Tuan. Silakan perjalanan. Baik Paduka Tuan. Aku tidak tahu. Putriku harus kembali. Paduka Tuan, jikalau Tuan Putri tidak bisa membawa Paduka Tuan, apakah berikut? Apakah kami bisa membunuh Paman Jongos? Siksa semumpung. Baiklah kalau begitu Paduka Tuan. Saudaraku, Menteri. Setelah mendengar kabar dari Paman Jongos, Kenapa Putri tidak lakukan Paduka Tuan? Raja Puspadewa mulai murka dan memerintahkan kepada Perdana dan Menteri untuk menyiksa Paman Jongos atas segala kesalahan. Siksa dia. Baik, Paduka Tuan. Paman Jongos, kemarilah. Saudaraku, marilah bertanya sebelum kita menghancurkan Paman Jongos. Paman Jongos. Kita beristirahat. Paman Jongos. Kami sudah capek berjalan persiapan kami yang sebenarnya. Paman Jongos, semuanya. Paman Jongos. Paman Jongos. Saudaraku, bangun. Ikatlah, aku membawa tali. Sudah terikat, Paman Jongos. Paman Jongos. Dan pada akhirnya Perdana dan Menteri Ayo. mengeluarkan Paman Jongos di dalam Ayo istana. Paduka Tuan. Perintah Paman Jongos. Carikan aku punya anak. Baik Paduka Kalau Tuan. sampai anakku tidak akan kembali, maka baru kita menyiksa dia. Paman Jongos, apakah kamu dengar itu suara Paduka Tuan? Paman Jongos. Saudaraku Menteri, saudaraku, ikat tangannya. Baik saudaraku. Ikat tangannya, kakinya diikat. Baik saudaraku. Ikat tangannya. Ikatlah kalian bentar. Karena Paman Jongos tidak becus menjaga Tuan Putri. Saudaraku, saudaraku. Marilah. Sudah permohonanku. Ya, saya lakukan. Perintah Jongos. Dan akhirnya Paman Jongos dibawa masuk. Pengunjung yang beriman, kita tinggalkan sejenak perjalanan Paman Jongos yang sudah mengalami siksaan dari Perdana. Kini kita ikuti perjalanan Ina Bangkol dan Amak Bangkol yang sedang bercocok tanam di ladangnya. Inilah dia Amak Bangkol dan Ina Bangkol. Hadirin dan pengunjung yang beriman, kita saksikan perjalanan Amak Bangkol dan Ina Bangkol.
kita tinggalkan perjalanan Ina Bangkol dan Ama Bangkol. Kini kita saksikan perjalanan Pangeran Johan. Kita saksikan Putri Cahya Herani yang sudah diculik oleh dua kawanan perampok. Inilah Putri Cahya Herani dalam perjalanan. Perjalanan Putri Cahya Herani yang dibawa oleh dua orang perampok. Siapakah yang akan menyelamatkan Tuan Putri Cahya Herani dari tangan perampok? Setahun kemudian, Raden Johan Sapri berpamitan kepada gurunya Syekh Malik Ridwan ingin kembali ke istana sultannya, Sultan Mahmud Ibrahim. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Katanya anak saya ingin masuk untuk kembali ke kerajaannya. Baik, Persilahkan. Kita ikuti perjalanan Pangeran Johan Sapri kembali ke istana setelah sekian lama, sekian tahun berguru di sebuah padepokan. Inilah perjalanan Pangeran Johan Sapri menuju istana.
mampukah Pangeran Johan Sapri mengalahkan perampok? Dan mampukah Pangeran Johan Sapri menyelamatkan Putri Cahya Herani? Perampok bisa dikalahkan oleh Pangeran Johan Sapri. Kini tinggal Johan Sapri bersama Putri Cahya Herani dalam perjalanan. Terima kasih Tuan Pangeran, karena kau telah menyelamatkanku dari para perampok itu. Tidak perlu berterima kasih wahai Tuan Putri, karena sudah sepatutnya sesama manusia kita saling menolong. Aku ingin bertanya pesan kau wahai Tuan Putri. Dipersilahkan. Kalau boleh tahu, siapakah nama Tuan Putri dan kemanakah tujuan Tuan Putri? Aku adalah Putri Cahya Herani dan aku berasal dari Kerajaan Bagir. Aku kesini untuk jalan-jalan. Padanya Putri Cahya Herani beserta Pangeran Johan Sapri melanjutkan perjalanan. Setibanya di tengah perjalanan, dari kejauhan kelihatan sebuah pondok tua yang dihuni oleh Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Inilah Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Pondok Inak Bangkol dan Amak Bangkol inilah Pangeran Johan Sapri membawa Putri Cahya Herani. Artinya aku melihat bonek tua di daerah seperti itu. Baiklah, kalau begitu, Ya, kalau memang dirimu capek, mari kita beristirahat di tempat itu. Tabe ina, tabe ama. Kalau boleh, saya adalah
Saya adalah Putri Cahya Herani. Saya Putri Cahya Herani. Putri Cahyani. Putri Cahya Herani. Maklum dengan doa. Perkenalkan nama saya adalah Pangeran Johan Sapri. Saya berasal dari kerajaan Kanaan. Saya berasal dari kerajaan Kanaan, wahai amak Bangkol. Saya berasal dari kerajaan Kanaan, anak Bangkol. Kerajaan Kanaan. Ih, anak Bangkol. Ih, anak Bangkol. Jadi kerja dia doang. Kak. Di pondok Inak Bangkol dan Amak Bangkol inilah Pangeran Johan Sapri mengajarkan Saya berasal dari Belajar. kerajaan Kanaan. mengajar Inak Bangkol dan Amak Bangkol beserta Putri Cahya Herani. Ini anak Bangkol. Silahkan. Senang, gembira, anak. Lagi ingat. Udah suruh ke Nukit dan malam dari sini. Lek sepot, lek bakar, lek balik, lek tahun, tak suruh ke Nukit. Lah. Ming, Lah. Ming, suruh mancing andangnya. Dari taman saya. Menuju kemana sedang? Ini anak Bangkol. Ada ke buntunya. Alhamdulillah. Duduk bangkot. Ini anak Bangkol lagi. Yang Oh nih, disuruh kantor PT jadi begini ta. Ada jadi buku angka. Mere dengan Setelah itu, inilah paman Jongos dari kerajaan Babel. Ih, nah. Ih, nah. Kita saksikan perjalanan paman Jongos mengambil Putri Cahya Herani dari pondok Amak Bangkol dan Inak Bangkol.
Dakar yang milih. Paman Jonas membawa Putri Cahya Herani kembali ke istana. Coba. Sekali. Dia dari kali melampak je keling. Apa? Keling ni waktunya. Paman Jongos, kamu akhirnya datang menjemputku. Masuklah Paman Jongos, aku ada di dalam. Paman Jongos, Paman Jongos, cepatlah kemari. Ayo kita pulang. Akhirnya kau selamat Tuan Putri. Iya, sepertinya ayahandaku sudah lama menunggu kepulanganku. Oh, Tuan Putri, mari kita berangkat. Tapi kita harus minta izin dulu dengan bantu doa, dengan doa itu. Setibanya Tuan Putri di istana, bertemulah Putri Cahya Herani dengan Raja Puspadewa Paduka ayahnya. Menampung kami di sini. Sementara Johan Sapri pulang kembali ke istana, dibawa merasa ayahandaku tidak baik-baik saja di Anak Bangkul dan Amak Bangkul pada akhirnya pulang. Aku izin pulang, wahai anak Bangkul. Kalau begitu, antarlah aku pulang, wahai anak Bangkul. Inilah perjalanan Paman Jongos bersama Putri Cahya Herani. Kebeta mana? Kejula mana? Oh, tuh. 1 juta nih. 1.500.000 logam. Tidak apa-apa Paman Jongos, biar nanti Tuan Putri yang menjelaskan kepada ayahanda. Oh, nali kaya pulang baru. Baiklah, cepat kamu masuk panggil Perdana dan Menteri, suruh mereka menghadap. 500.
Apa Paman Jomas? Apakah Paman Jomas sudah menemukan Tuan Putri itu? Oke lah. Kalau begitu kami akan segera menghadap ke Paduka Tuan untuk memberitahu Paduka Tuan bahwa Tuan Putri sudah ditemukan. Saudaraku, marilah kita menghadap ke Paduka Tuan. Tabe, Paduka Tuan. Kasih tabe, Perdana dan Mantriku. Apa kabar? Kabar baik, Paduka Tuan. Segala kabar baik, hatur wirta kepadaku supaya aku mengetahuinya. Paman Jomas sudah menyampaikan bahwa Tuan Putri sudah ditemukan. Bagus. Di mana putriku? Masih di luar. Sudah Paduka dia Tuan. menghadap kepadaku. Baiklah Paduka Tuan. Tuan Putri, marilah datang menghadap ke Paduka Tuan, karena Paduka Tuan sudah lama menunggu kedatangan Tuan Putri. Baiklah. Tabe ayah. Kasih tabe ya putriku. Apa kabar putriku? Kabar baik ayahanda. Jikalau kabar baik, hatur wirta kepada ayahanda supaya ayahanda mengetahuinya. Tolong diceritakan anakku. Ayahanda, tadi saat Ananda jalan-jalan di Taman Sari, tiba-tiba ada sekelompok perampok yang datang menghadang Ananda. Tapi untungnya ada seorang pangeran yang datang menyelamatkan Ananda. Pangeran itu dari keturunan seorang raja. Dia berasal dari kerajaan Dia Barusan Perdana dan Mantriku. Ampun tuanku daliman tuan, pakailah menjunjung tuan. Satu dua kali aku bertanya bahwa tidak ada raja yang lain daripada aku. Tapi mengapa sekarang anakku cerita kepadaku bahwa ada raja yang menolong dia? Perdana dan Mantriku, hamba Paduka Tuan. Bagaimanakah Perdana dan Mantriku punya pikiran? Atas Paduka Tuan juga kamu punya pikiran. Jikalau atas aku juga Perdana dan Mantriku punya pikiran. Setujukah Perdana Mantriku mengikuti hukumnya kita perintah atau tiada? Segala kita perintah Paduka Tuan kami justru juga. Ada demikian? Ada benar sekali ya Paduka Tuan. Bagus, kalau begitu mari kita pukul tali gerak. Baik Paduka Tuan. Karena aku tidak suka melihat ada raja yang lain daripada aku. Bagilah pajar si pukulan lima. Bagilah pajar si pukulan lima. Trompet berbunyi nyaring suara di dalam tansi. Trompet berbunyi nyaring suara di dalam tansi. Oh sudah ada dukus kalian si membawa perang. Oh surana buku sekalian si membawa terang. Pistol di kiri, pedang di kanan, hidup dan mati untungnya badan. Pistol di kiri, pedang di kanan, hidup dan mati untungnya badan. Tinggilah gunung si menanti tingginya. Aku sangat kecewa sekali mendengar jawaban kalian. Aku tidak menyangka bahwa ada raja yang lain daripada aku.
Tidak perlu Jongos. Hancurkan musuh di mana ada, menghancurkan musuh di mana ada. Ya Sultan Mahmud Ibrahim. Ya Padewa, Perlunya aku datang ke negerimu karena aku ingin meminta pasal tanah tahta kerajaanmu. gampang sekali untuk Padewa. Apa yang tidak gampang buat Padewa? Siapapun yang melawan Padewa, terlalu sayang Sultan Mahmud Ibrahim untuk menerima kekalahan. Serahkan pesan tahta kerajaanmu kepadaku. Tidak gampang itu Padewa. Terus sekarang apa maumu? Apakah kau memilih itu berperang denganku? Apa boleh berlaku Padewa? Kalau itu yang kau inginkan, maka aku turut. Baiklah. Sudah berkali-kali aku menawarkan ini, namun kamu tetap mau berperang denganku. Bagus. Bagaimana kalau kita perang tanding sekarang, 1 lawan 1? Pengawamu dengan pengawaku dan jongosku melawan padamu. Aku setuju Padewa. Bagus. Kita buktikan siapa di antara kita yang berhak menduduki tahta kerajaan ini. Terus, terus, peranglah untukku. Karena Sultan Mahmud Ibrahim tidak mau menyerahkan pasal tanah tahta kerajaannya, maka kita akan berperang. Tunjukkan perhatianmu kepadaku. Itu terserah Jongos. Siapa yang mau kau lawan? Pilih sendiri. Boleh. Ya. Tanam di pinggir jalan atau buang. Oh, ini Apa yang aku ajarkan? Ini udah Perdana dan menteriku, karena kemauan Sultan Mahmud Ibrahim untuk berperang dengan kita, maka bersiap-siaplah kalian untuk berperang demi kerajaan Bajul ini. Wajibkan pahlawan. Bagaimana tak kau bisa berperang? Perdana dan menteriku, bagaimana perdana dan menteriku punya pikiran? Bicara atas aku juga, perdana dan menteriku punya pikiran. Setujukah kalian mengikut aku punya perintah atau di atas? Ada demikian? Kalau begitu berperanglah untukku. Saudaraku menteri, saudaraku menteri, marilah kita berperang.
yang berhak untuk menjadi seorang raja. Bersiap-siaplah Sultan Mahmud Ibrahim. Sultan Mahmud Ibrahim. Bagaimanakah Sultan Mahmud Ibrahim punya pikiran? Tetap menang. Jikalau atas aku juga Sultan Mahmud Ibrahim punya pikiran, setujukah engkau mengikut aku punya titah fitnah atau tiada? Apakah kau begitu serah pasal tanda tahta kerajaanmu untukku? Perdana dan menteriku, peperangan ini sudah selesai dan Sultan Mahmud Ibrahim sudah menyerahkan pasal tanda tahta kerajaan. Mari kita beristirahat. Anakku, kita beristirahat. Apa sudah? Hadirin dan pengunjung yang budiman, kita ikuti perjalanan Pangeran Johan Safri kembali ke istana bersama Inak Bangkol dan Amak Bangkol.
si Tuhanku Rabbi, ya ilahi si Tuhanku Rabbi. Itulah suara tangisan Pangeran Johan Sapri kembali ke istana Nabi Muhammad, mendengar ayahnya dalam tawanan Puspadewa. Mampukah Pangeran Johan Sapri menyelamatkan Sultan Muhammad Ibrahim Paduka ayahnya yang sudah dalam tawanan Puspadewa? Kitab Al-Quran si imam kami, kitab Al-Quran si imam kami, Baitullah si kiblat kami, Baitullah si kiblat kami. Ya Perdana dan Menteriku, suara siapakah yang ada di luar istana itu? Ya Perdana dan Menteriku. Amun si Daud yang lepas lebih bagus ke barang-barang. Aku telah Itulah suara Sultan Mahmud Ibrahim dalam kawanan Puspadewa. Suara siapakah itu Perdana dan Menteriku? Hamba berkatuan kami tidak tahu berkatuan. Apakah itu suara raja? Tolong Suara pangeran Paduka Tuan. Mungkin itu suara pangeran yang menyelamatkan ayahnya. Perdana dan Menteriku, Sahabat Paduka Tuan, aku dengar suara di luar istana. Siapakah itu? itu suara pangeran Paduka Tuan. Selamat datang anak muda. Selamat datang juga wahai Puspadewa. Apa tujuanmu datang ke negeri kami? Tujuan gugus ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyelamatkan ayahandaku. Oh, berarti kau putra seorang sultan itu. Betul sekali wahai Puspadewa. Sekarang kau ingin membebaskan ayahandamu. Betul. Seatas apakah ilmumu sehingga kau mau melawan raja seorang raja? Kalau dirimu memang ingin membuktikan bagaimana ilmumu, nanti kita buktikan saja. Apakah kau bisa melawanku wahai Puspadewa? Apakah kau sudah cukup bekal untuk melawan seorang raja Puspadewa? Aku rasa sudah cukup untuk bisa melawanmu wahai Puspadewa. Jangan kau merasa ilmumu hanya seujung kuku, sudah cita-citamu mencapai langit, anak muda.
Kau belum tahu siapa Puspadewa. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada engkau, wahai Puspadewa. Dengan keangkuhanmu, engkau mungkin bisa mengalahkanku. Aku tidak mungkin dengan diriku, wahai Puspadewa. Berarti kau milih untuk berperang denganku. Kalau emang begitu keinginanmu, aku ingatkan keinginanmu. Ingat anak muda, perjalananmu masih terlalu panjang dan menerima kekalahan seperti ayahdamu. Berpikirlah dulu. Wahai Puspadewa, jangan engkau mengira air yang tenang tidak bisa menghanyutkanmu. Engkau mungkin bisa mengalahkan ayahandaku, tapi mungkin tidak bisa mengalahkan diriku. Karena ini adalah seorang raja yang kau tantang ini, anak muda. Bukan seorang pendekar atau seorang siapapun. Ini adalah raja. Hai Puspadewa, jangan mengira air Gobokan adalah samudra raya, mengira pohon pisang adalah tiang-tiang langit. Puspadewa, kau bisa mengalahkan ayahandaku, belum tentu kau bisa mengalahkanku. Anak muda, bagaimana aku tawarkan kau? Peliharalah istana ini dan aku kawinkan kau dengan anakku. Bagaimana? Supaya peperangan ini tidak akan terjadi. Aku satu-satunya keinginanku hanya lewat ingin menyelamatkan ayahandaku. Karena masa belia sepertimu masih terlalu sayang untuk aku kalahkan. Jangankan kau anak kemarin sore, ayahmu sebagai orang sultan sudah aku taklukkan. Itu yang aku pikirkan, anak muda. Jangan ngomong seperti itu, wahai Puspadewa. Lihatlah dengan kesombonganmu, engkau akan hancur dengan kesombonganmu. Baiklah, kalau begitu memang itu keinginanmu. Allah Ta'ala ya Wahai Puspadewa, sudah senangkah dirimu dengan kesombonganmu, wahai Puspadewa? Aku tidak merasa kalah karena aku merasa kasihan terhadapmu, anak muda. Memang baik sih, Bang. Karena masa depanmu masih terlalu panjang, anak muda. Aku hanya ingin menyelamatkan ayahandaku, wahai Belum Puspadewa. serahkan. Perdana dan menteriku, manakah putriku? Suruh dia menghadap padaku. Aku mengakui kalah karena aku sangat kasihan terhadap engkau, ya nak. Karena kau adalah seorang perempuan, anak. Siapakah yang mendidik engkau dan memimpin engkau nanti di kerajaan ini? Aku minta anakku, jadikanlah dua kerajaan ini jadi satu bersama anak muda itu, anakku. Baiklah ayahanda, demi kebaikan kita, segala titah perintah ayahanda, Ananda Sumida. Kalau begitu, ayahanda, kawinkanlah aku dengan dia. Terima kasih atas kebaikan terhadap ayahanda. Baiklah ayahanda. Wahai Puspadewa, sebelum engkau menikahkan diriku dengan anakmu, aku minta bebaskanlah dulu ayahandaku. Baru aku terima tawaranmu, wahai Puspadewa. Baiklah, anak muda. Baiklah, akan kuturuti apapun permintaanmu. Perdana dan menteriku, bebaskan Sultan
Sultan Mahmud Ibrahim dalam penjara itu. Keluarkan dia. Baik, Paduka Tuan. Itulah ayahandamu anak muda. Sudah aku bebaskan. Assalamualaikum ya ayahanda. Terus apa maumu sekarang? Apakah ayahanda baik-baik saja ayahanda? Susu je, Jis. Alhamdulillah, ayahanda sudah bisa menyelamatkan ayahanda. Kita dong. Kamu sebaiknya dia. Baiklah ayahanda. Ayahanda mohon, ananda mohon izin. Ananda juga membawa seseorang ayahanda, yaitu adalah Syekh Saleh Ridwan. Anak muda, Iya Puspadewa. semua permintaanmu telah aku penuhi. Sekarang permintaan aku, menikahlah engkau dengan anakku, dan jadikanlah dua kerajaan ini menjadi satu, anak muda. Baiklah kalau begitu Puspadewa. Karena aku sudah terlalu tua, dan aku merasa kasihan terhadap anakku karena anakku seorang perempuan. Siapakah yang akan menjaganya jika aku sudah tiada? Kalau memang kau mau, bawalah penghulu untukku. Aku minta dihajarkan seperti apa yang kau ucapkan tadi. Baiklah. Ya ama ina angkol lama angkol. Sila protokol dulu nggih, protokol. Panggilkan aku Chef dulu. Soalnya aku mau menikah hari ini. Iya, Pak Angkol. Iya. Angkol! Apa? Apa ni? Nane, aku jadi anak. Kaja Tuan Putri Cahaya Hairani. Anak keturunan Raja Puspadewa. Nane itu temenggawe kawin nikah anak. Kaja Mahmud Ibrahim Basari. Johan Sapri, Kalista Pikai, Nadaras kita aja Putra, dengan Syekh. Baik, Chef. Ya, silakan. Silakan, silakan aku ya, Chef. Baik, dari mana anu sih? Ya. Nikah anak. Ayo. Assalamualaikum ya, Chef. Kedatangan Apa saya itu loh. setelah kekalahan Sultan, setelah kekalahan Puspadewa oleh Pangeran Johan Sapri, maka terjadilah sebuah perkawinan antara Pangeran Johan Sapri dan Putri Cahaya Hairani. Aku nikahkan kamu anak dengan Tuan Kapri, dengan putriku Cahaya Hairani, dan dengan mahar 12 kerajaan menjadi satu.
berterima nikahnya Putri Kaya Herani dengan 2 buah kerajaan dijadikan satu. Kerajaan Babel dan kerajaan Galaan dijadikan menjadi satu di bawah pimpinan Pangeran Johan Sapri. Para hadirin dan pengunjung yang budiman, dengan terjadinya pernikahan Johan Sapri dan Putri Kalahadan dan bersatunya dua-dua negara tadi, berakhirlah pula permainan kami pada malam hari ini. Memaafkan sebesar-besarnya apabila kami ada salah kata dan salah cara. Kami dari Sanggan Seni Rubat Setia Kawan Tangan memohon ampun yang sedalam-dalamnya. Kalau ada sumber binatang, bolehlah kita menumpang mandi. Insyaallah mudah-mudahan kita berumur panjang, kita bisa berjumpa lagi. Allahumma ila aqwali tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam kami pada ibu bapak kami. Kirim salam kami pada ibu bapak kami. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wahai saudara, wahai saudari, wahai saudara, wahai saudari, yang selamat datang melihat permainan kami. Yang selamat datang melihat permainan kami. Kirim salam kami pada ibu bapak kami. Kirim salam kami pada ibu bapak kami. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sekian dari kami. Jikalau kami ada salah, kami minta maaf. Dan yang mewakili Perda Setia Kawan memohon maaf sebesar-besarnya kepada sekanjang tuan dan sekanjang nona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.